Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani dan sahabat-sahabat nelayan, terutama sahabat-sahabat saya di Upland di Kementan ya. Saya menyapa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya sedang berada di daerah Bogor ini ya. Tepatnya di daerah mana ini Pak? Papandayan, Papandayan ya, Papandayan. Nah, sengaja saya datang kemari adalah ingin belajar ya sambil berdiskusi. Karena dari informasi Pak Fadli ya, nanti kita itu saya mendengar ada suatu kegiatan yang ada di Kabupaten Seruyan. Yang model kegiatannya itu adalah sama hampir persis dengan kita di Kementan, itu yang namanya yang pre-upland yang kita punya. Itu berbasis berbasis komoditi unggulan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, namun hebatnya bahwa lembaga yang bernama KLK ini itu jauh lebih duluan dari Upland melaksanakan. Kita sudah tahun berapa mulai Pak? 2014. Nah, tapi diawali dari riset dulu, Pak. Diawali dari riset dulu. Nah, makanya mungkin kita akan sama-sama belajar dari lembaga ini. Bersama saya sudah ada ini teman-teman yang dari KLK, ini Bu Mila, Bu Nisa di pelatihan Pak Jasril ya. Pak Jasril. Nah, kemudian narasumber utama kita ini Pak Fadli ya. Yang selama ini mendampingi seluruh proses yang terjadi di Kabupaten Seruyan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ya, dengan berbasis komoditi unggulan. Nah, namun sebelumnya saya ingin nanya dulu, mungkin teman-teman juga akan bertanya ini dari terutama dari Upland ya. KLK itu apa sih? Jadi selama ini kita masih belum dengar ya. Jadi sayangnya setelah Upland selesai, kita baru dengar ini ada sebuah lembaga yang namanya KLK, yang kegiatan itu hampir persis dengan yang apa dilakukan di Upland ya, di 13 kabupaten itu. Mungkin Bu Mila bisa jelaskan selintas Bu Mila ya. Baik, oke Pak, mungkin kalau secara umum KLK ini adalah yayasan non-profit gitu ya Pak. Oh, yayasan non-profit ya, disebut ya. NGO gitu NGO, Pak ya. Kami bergerak di bidang lingkungan, kemudian lebih mendalami ke riset implementasi gitu Pak. Oh, di riset awalnya ya, di riset. Betul Pak, jadi dulu didirikan tahun 2014, memang inisiatif awalnya di Kabupaten Seruyan ya Pak ya? Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat, ya. Kalimantan Tengah dan Seruyan. Ya. Gitu. Oh, itu dulu awalnya ya? Iya Pak. Jadi dari tahun 2014 sampai sekarang masih tetap di riset? Masih Pak, masih. Kami di riset, kemudian tapi kami berkembang gitu Pak. Kami ke desa berkelanjutan sekarang Pak. Jadi ada konsep desa berkelanjutan ya. Ada beberapa konsep. Jadi salah satunya itu desa berkelanjutan, di mana kita ada kegiatan namanya Gawi Bapakat. Oh, Pak. Ada Gawi Bapakat itu kegiatan kita atau kegiatan daerah? Itu sebenarnya program daerah Pak. Oh, program daerah ya, oke. Dari program pemerintah dari Kabupaten Seruyan. Kemudian kami berkolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian dinas-dinas terkait untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Seruyan, gitu Pak. Itu mulai dari 2014 ya? 2014 ya Pak. Oke. Nah, untuk yang Gawi Bapakat sendiri bisa dijelaskan mungkin Pak Fadli yang selama ini dampingin mungkin Pak Fadli. Konsepnya seperti apa itu Gawi? Mungkin siapa tahu dari hasil hasil diskusi kita ini terinspirasi kabupaten lain juga melaksanakan kegiatan yang sama. Ya. Nah, ya, program Gawi Bapakat ini kan program desa berkelanjutan. Desa berkelanjutan, ya, berdasarkan komoditi unggulan di desa. Oh, jadi berarti masing-masing desa akan ada komoditi unggulan? Iya, masing-masing. Tapi umumnya di Seruyan produk unggulannya adalah sawit. Oh, kebun sawit ya. Oke. Jadi kalau bicara tentang keberlanjutan kan semua aspek dilihat dari lingkungan, sosial ekonomi sampai ke tata kelolanya kita lihat. Oke, iya. Makanya ketika produk unggulannya itu sawit, kita lakukan sertifikasi petani sawit swadaya. Oke, berarti sudah sampai sertifikasi ya? Sudah ada beberapa yang sudah beberapa desa yang sudah kita sertifikasi. Jauh lebih maju ya? Itu sertifikasi ISPO dan RSPO. Oh, sudah sampai situ. Jadi
sudah beberapa petani, banyak desa yang sudah kita lakukan itu sertifikasi. Nah, di samping itu juga ada kegiatan, karena ini desa berkelanjutan, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana melakukan restorasi dan konservasi di desa. Kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan juga membangun dalam paralegal desa. Kemudian kita melakukan kegiatan regeneratif agriculture ya. Kemudian itu sawit sama ini? Agroforestry. Oh, agroforestry. Okay. Agroforestry. Ya. Itu dengan tanaman apa? Hasil buah gitu ya. Penghasil buah, kemudian sama tanaman kayu juga, tanaman kayu spesifik lokasi ya di daerah tersebut. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan semacam pertanian tanpa bakar. PLTB, pertanian lahan tanpa bakar. Oh, PLTB ya. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti kita akan di desa itu akan didampingi oleh namanya Pasdes. Oh, kita juga ada Pasdes ya? Fasilitator desa, itu yang nanti kita latih, kemudian mereka akan didampingi oleh tim teknis dari Kaleka. Nah, desa berkelanjutan ini menjadi program Pemda yang namanya Gawi Bapakat. Disebut oleh Pemda. Oh, itu ya. Jadi ini program Pemda yang kita backup ini ya. Ya, di backup oleh gitu. Jadi ini bukan Kaleka. program Kaleka, tapi kita hanya backup program dari Gawi Bapakat. Gawi Bapakat yang punya Pemda. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Jadi kita sebagai tim teknisnya, Pak. Okay. Tim teknis dari kegiatan-kegiatan desa berkelanjutan tersebut. Jadi membantu Pemda dalam memproses kegiatan-kegiatan desa berkelanjutan di lapangan. Nah, itu yang tim kami juga menyebutkan diri jadi tim Gawi Bapakat. Oh, jadinya, gitu. Walaupun sebenarnya kita dari lembaga yang berbeda ya, lembaga independen ya. Independen. Oke, ya. Kita membantu. Nah, di Gawi Bapakat itu ada namanya komite. Komite itu diketuai oleh Kepala Bapeda, ya. Sama sekretarisnya dari DPMD dan Dinas Perkebunan wakilnya. Nah, ini kita berkolaborasi dalam proses-proses lapangan. Nah, program Gawi Bapakat ini ya tetap saja kita, karena itu isunya berkelanjutan, ada proses-proses sertifikasi juga, Pak. Kalau itu ada komoditas unggulannya. Iya. Ya toh? Karena kebanyakan sawit itu sudah kita lakukan sertifikasi sawit. Nah, kalau ada komoditas-komoditas katakanlah ikan, itu kita sudah bekerja sama dengan ASC kalau nggak salah ya, untuk melakukan sertifikasi ikan. Nah, nanti ada nilam, Pak. Nilam. Oh, nilam juga Iya. Tanaman perkebunan juga ya? Dia tanaman sisipan ya. Oh, sisipan. Tumpang sari. Tumpang sari di bawah pohon sawit yang masih masih 2-3 tahun lah ya. Iya. Kemudian juga ada nipah kita lakukan. Jadi ada kawasan di konservasi. Untuk mempertahankan itu ya. Untuk di pinggir laut itu, Pak. Nah, itu kita membuat gula nipah di sana. Nah, itu nanti juga akan coba disertifikasi ya. Nah, ini sedang kita bina petani-petaninya. Nah, itu kan semua rantai pasok itu semua kita telusuri semua dari hulu sampai hilir, Pak. Iya, oke. Berarti kita sudah mempertimbangkan dengan rantai pasok. Jadi mungkin rantai nilai ya. Iya, rantai nilai. Kalau kami menyebutkan rantai nilai itu di program kami di Kementan. Kalau kita ketelusuran buah istilahnya, Pak. Ketelusuran buah, oke. Iya. Ketelusuran buah. Ya. Karena itu memang penting untuk sertifikasi nanti. Karena itu nanti akan dijual ke luar, Pak. Oh, berarti sampai pasar pun juga kita intervensi ya? Kita intervensi sampai pasar itu, Pak. Ya. Nanti ada perusahaan, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang akan membeli produknya itu. Kalau nilam dengan perusahaan apa itu? Kita kerjasama. Atar Aroma ya. Kemudian nipah juga dengan kecap bango. Luar biasa. Berarti kita sudah punya off-taker ya? Ya. Wah, luar biasa memang. Seperti itu kira-kira gambaran ininya. Nah, jadi dari segi kelembagaan, Pak, ya bisa, Bang.
dari segi kelembagaan kita juga intervensi lah Pak. Jadi gini, kalau dulu kami di Kementan, beberapa kelompok-kelompok tani kami yang tergabung di Upland ini, jadi fokus kami itu adalah lebih banyak untuk memberikan kelembagaan di tingkat kelompok, kemudian di tingkat desa, dan juga nanti di tingkat kabupaten lah itu ya. Jadi goal kami itu dulu itu adalah semacam korporasi lah gitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, kita sudah sampai ke situ Pak, mungkin di program kita ini? Ya, kalau di tingkat desa itu kita bekerja sama dengan kelompok. Ya, kelompok itu kita bentuk, kemudian harapannya nanti kita akan latih itu kelompok, baik teknis maupun kelembagaannya. Kemudian juga kita kelompok ini akan kita hubungkan dengan BUMDes yang ada. Iya. Dengan BUMDes yang ada, kemudian BUMDes ini akan berhubungan dengan korporasi yang kita bentuk nanti, Pak. Ada perusahaan yang akan mengambil itu nanti, perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu sudah terbentuk, Pak. Inilah dalam proses ya, Mbak Mila ya. Dalam proses untuk kooperasinya ya. Kooperasi. Bukan dia nanti entah PT entah apa nanti itu yang akan menampung semua. Mungkin konsepnya itu korporasi, tapi mungkin badan hukum itu bisa BUMDes, bisa korporasi, bisa macam-macam gitu ya, bisa PT juga mungkin ya. Bisa PT. Tapi kalau di tingkat desa kita berhubungannya dengan BUMDes. Oh, dengan BUMDes. Berarti sudah terbentuk BUMDes juga di tingkat desa. BUMDes sudah terbentuk, cuman sampai sekarang ini kan masih, mohon maaf ya kalau di desa-desa masih belum jalannya masih. Itu yang juga kita lakukan pembinaan dan kita sedang buat model-modelnya, Pak. Yang bisa mendukung program-program desa berkelanjutan ini. Nah, itu kira-kira. Jadi nanti dari kelompok BUMDes kemudian ke korporasi PT atau apa nanti. Iya, itu mimpi besar kita ke situ ya. Betul. Ya, karena memang nggak mungkin kita bisa mengintervensi lebih jauh sebuah kegiatan kelompok itu kalau sebenarnya kita tidak pikirkan pasar ya. Ya. Nah, jadi ini juga sering terjadi, kita juga di Kementan pun juga seperti itu. Ya, kelemahan kita itu ada di pasar sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau memang segitu ya. Mungkin buat sementara itu saja dulu ya. Kebetulan karena saya tertarik ini dengan kegiatan kita di lembaga ini, beberapa waktu ke depan kawan-kawan mengajak saya ini untuk untuk sama-sama berkolaborasi untuk membantu kegiatan ini. Kegiatan saya selanjutnya untuk melakukan beberapa asesmen, melakukan pelatihan di sana, terutama untuk pelaksanaan pupuk organik. Karena untuk tahun ini ya, kita sudah punya program apa, Bu Mila? Pertanian regeneratif. Oh, maksudnya gimana itu? Bisa nak dijelaskan sedikit? Iya, Pak. Jadi memang mayoritas masyarakat di Kabupaten Seruyan ini kan bermata pencaharian sebagai pekebun ya, sawit. Pekebun sawit ya. Kemudian kita coba, kan sudah terlanjur menanam sawit yang kita kenal ya istilahnya merusak lingkungan gitu ya Pak ya. Kita coba memperbaiki dari kesuburan tanahnya. Jadi kita coba menerapkan salah satu pendekatan pertanian regeneratif, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia kita hapuskan, kemudian kita coba pendekatan ke pembuatan pupuk organik tadi, Pak. Jadi kami sudah 2 tahun ini kurang lebih 200 hektar untuk kegiatan sawit regeneratif, tapi kami melihat hasil dari produksi pupuk organik yang kami buat itu masih belum optimal gitu, Pak. Jadi kita pengen mengembangkan pupuk organiknya ini menjadi pupuk yang lebih optimal, kemudian petani juga tertarik, dan kalau bisa nanti nextnya dikomersilkan gitu, Pak, pupuknya. Oke, terima kasih banyak Bu Mila. Ya, mungkin demikian ya teman-teman semua. Ini adalah awal bagi kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nanti teman-teman jangan kaget, saya nanti bersama semua dengan kawan-kawan ini, karena kita mempunyai satu visi ini, satu perjuangan yang sama-sama kita lakukan baik pun di Kementan maupun di sini ya. Nah, ke depan kita akan sama-sama mengembangkan konsep dari RA di sini ya. Kalau dulu kita sebut di Kementan itu dengan ramah lingkungan, Mbak. Kita akan melaksanakan kegiatan itu di sini dan kita coba merealisasikannya dengan menggunakan pola-pola yang dulu pernah kita lakukan. Mungkin kita akan juga mengkombinasikan lah dengan beberapa produk unggulan ya, seperti yang dulu yang pernah juga dilakukan oleh kawan-kawan KP2M ya. Mungkin sebagian dari kegiatan itu nanti kita akan coba menggunakan pola KP2M.
Mungkin demikian sahabat tani semua, sahabat nelayan, sahabat milenial ya. Mungkin tunggu kegiatan saya selanjutnya di Kabupaten Seruyan. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.